Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat. Selamat Pagi. Tetap semangat ya meskipun di tengah kesibukan, di tengah waktu yang luar biasa ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul bersama di sekolah tercinta SMK Penerbangan Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Dewan Guru. Ini sebelumnya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak secara online bersama fasilitator dan instruktur, jadi sudah belajar terkait bagaimana sih merencanakan visi, terutama sebagai pendidik. Nah, Bapak Ibu, diharapkan modal awal Ibu Nur Asia ini dalam merencanakan visi bisa diterapkan beliau ke sekolah, terutama sekolah tempat beliau mengajar di SMK Penerbangan Sriwijaya. Jadi di sini diharapkan modal awal ini bisa menjadi langkah awal Ibu Nur Asia untuk merencanakan program-program yang berpihak pada murid, terutama di sekolah dan lingkungan pendidikan guru di kelasnya. Jadi di sini Bapak Ibu, kami mohon kerjasamanya, kami minta bantuannya terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Nur Asia dalam pendidikan guru penggerak. Salah satunya hari ini Bapak Ibu, jadi saya selalu pengajar praktik sangat terima kasih kepada Bapak Ibu sudah menyediakan waktunya untuk hadir di kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Untuk kegiatan diskusi terkait pendampingan individu ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Nur Asia pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Wiwin Sartika SPD, yang kami hormati Bapak Teguh Santoso selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, dan kepada Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan ridhonya jualan kita bisa mengikuti berkumpul pada hari ini mengikuti kegiatan diskusi terkait tentang visi dan prakarsa perubahan. Baik Ibu, ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan ini. Ya, kita pada hari ini ada kegiatan kita adalah diskusi sharing tentang visi dan prakarsa perubahan. Adapun tujuannya, lanjut. Ya, adapun tujuan kita pada hari ini yaitu untuk menguatkan pemahaman kita tentang visi sekolah dan bagaimana mewujudkannya melalui program sekolah yang berpihak pada murid. Nah, oke, nah sebelum masuk ke apa yang akan kita diskusikan, izinkan saya untuk membaca puisi. Mohon koreksinya nanti Ibu Wiwin ya setelah ini apabila ada yang kekurangan, karena saya memang bukan guru bahasa Indonesia yang bisa berpuisi. Puisi Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Riau itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu oleh Sio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu oleh Sio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut,
menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi. Bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Baik. Iya, Putri Talenta, karena kita harus semuanya bisa ya. Dari puisi ini kita bisa lihat karya Insinyur Soekarno. Kira-kira apa makna yang tersirat pada puisi ini? Baik, coba Bapak Ibu bisa menyampaikan. Ya, kalau saya lihat dari puisi yang disampaikan oleh karya Insinyur Soekarno ini melihat bahwa kita itu memang Indonesia itu menjadi ruh kita, menjadi diri kita, dan Indonesia itu adalah kita, orang-orang yang memang tinggal kemudian juga mengelola dan juga hidup di alam Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah kita sendiri. Baik, terima kasih kepada Ibu Hakim. Kepada Ibu Wiwin. Kalau saya melihat puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno, ini cerminan dari Tut Wuri Handayani. Walau berbeda-beda, apapun yang dilihat, apapun yang didengar, apapun yang dihirup, tetap satu tujuan. Tujuannya adalah Indonesia. Baik. Boleh Pak Teguh ingin menyampaikan? Waktunya beristirahat. Tokoh nasionalis. Jadi Insinyur Soekarno ini adalah tokoh proklamator yang memperakasai Indonesia merdeka. Kalau saya melihatnya puisi ini adalah sebagai pemersatu. Siapapun yang membacanya, maka dia akan mengingatkan bahwa kita adalah satu Indonesia. Baik, terima kasih. Bisa satu lagi mungkin Ibu Raisa? Ya. Setelah mendengarkan puisi ini, saya pikir puisi ini menggambarkan perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Kalau misalnya Indonesia saat itu saat dijajah itu sudah terlihat kalau Goalnya di terakhir merdeka. ya merdeka. Jadi Indonesia lagi tidak lagi terbeda-bedakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengeluarkan pendapatnya tentang makna puisi Aku Melihat Indonesia ini. Benar sekali apa yang semua disampaikan terkait tentang keindahan dari puisi ini, bahwa Indonesia ini beragam. Di sini Pak Soekarno menyampaikan dalam puisi ini terkait cintanya terhadap tanah air dan semangatnya untuk mencapai Indonesia yang menjadi lebih baik lagi. Di sini tersirat ada suatu visi yang pastinya tentang Indonesia. Baik, Ibu selanjutnya. Nah, terkait tentang visi, kita hubungkan dengan visi sekolah kita. Namun sebelum membahas tentang visi sekolah kita, mari kita isi kalimat penumpang berikut ini. Baik, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Bisa dari Ibu Herti. Kita memiliki murid-murid yang cinta Indonesia. Yang cinta Indonesia. Baik, bagaimana dengan Pak Teguh? Berkarakter religius, Berkarakter beriman, bertakwa itu. Siap. Oke, selanjutnya. Tentunya mencerminkan profil Pancasila ya. Semuanya ada integritas, gotong royong, religius, profil Pancasila. Bagaimana dengan Ibu Raisa? Murid-murid yang memiliki dedikasi yang tinggi Oke. pendidikan. Ya, kita tampung ya semuanya. Baik, yang pastinya semuanya memimpikan murid-murid yang berkarakter, yang tujuannya adalah lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah
bahwa murid adalah Anugerah. ya rahmat, anugerah, berkah bagi semua ya lingkungan, terutama untuk lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat nanti. Oke, merupakan anugerah yang harus kita jaga berarti Bu ya. Bisa ya. Agak tanya saja. Kita percaya bahwa murid itu adalah anak yang pasti memiliki kemampuannya sendiri, di mana kemampuannya itu akan tumbuh dari bimbingan kita. Jadi kita tinggal mengarahkan apa sih yang dimiliki oleh anak. Setiap anak pasti cerdas, memiliki kemampuannya sendiri. Baik, terima kasih Bu. Anak didik, kalau menurut saya adalah anak kita kalau di sekolah. Jadi kita akan membentuk dan membimbing mereka agar mereka dapat mencapai potensi seperti itu. Terima kasih. Baik. Ya. Langsung saja Bu ya. Oke, selanjutnya di sekolah kita mengutamakan apa? Bisa dari Bu dulu. Di sekolah kita mengutamakan Ya, metode pembelajarannya yang menyenangkan. Kira-kira bagaimana tujuan yang akan kita capai itu berhasil dengan baik. Jadi yang kita utamakan upaya apa agar pembelajaran itu berhasil dengan baik, ditangkap dengan baik, anak-anak senang menerimanya. Mengutamakan karakter. Jadi selain hard skill juga kita harus bekali mereka dengan soft skill. Kalau saya mau seperti itu. Ya, di sekolah kita mengutamakan siswa-siswa itu yang pertama disiplin. Bagaimana membina siswa tadi untuk menjadi anak-anak yang memiliki disiplin, baik itu disiplin dalam hal bertingkah laku atau etika di sekolah, bagaimana juga cara mereka itu mengutamakan waktunya yang memang berkualitas. Seperti itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting dan karakter atau soft skill yang harus ditanamkan itu lebih penting. Kita harus sadarkan itu kepada mereka. Kemudian kita akan bangkitkan bahwa mereka adalah unik, mereka adalah mempunyai potensi. Itu yang akan kita kembangkan. Kalau saya mau seperti itu. Ketika murid menentukan sekolah mana yang akan mereka naungi selama 3 tahun, mereka pasti sadar betul bahwa keyakinan mereka memilih sekolah itu sesuai dengan tujuan akhirnya, sesuai dengan cita-citanya, begitu. baik. Oke. Satu lagi boleh? Ya, mungkin hampir sama dengan yang seperti Ibu Win sampaikan, bahwa sekolah ini juga mengupayakan bagaimana keinginan siswa tadi bisa tercapai dengan melalui beberapa program-program. Terlebih salah satunya adalah bahwa anak-anak tadi juga harus mengikuti semua kegiatan itu dengan disiplin yang tinggi. Seperti itu. Oke. Nah, saat lagi kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa? Bisa Ibu Raisa? Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bersama-sama bersinergi untuk membangun karakter siswa. ya, bagus. Ya. Betul, bersama-sama bersinergi, bekerja sama mewujudkan impian siswa tersebut, bahwa cita-cita awalnya ini akan kita bimbing sesuai dengan hasil cita-cita akhirnya. Kita warga sekolah yakin bahwa sekolah ini
akan bisa mencapai visinya, mewujudkan visinya kalau kita bekerja keras dan berusaha bersama-sama. Baik. Oke. Ya. Satu lagi pertanyaan terakhir, yaitu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa boleh Ibu Herni? Ya, saya dan juga guru yang lain di sekolah ini memahami sekali betul bahwa semua apa yang kita laksanakan atau yang kita lakukan dalam setiap program kegiatan itu tentu akan berhasil apabila memang ada kerjasama antara guru dengan siswanya. Kerjasama ini tentunya dengan mengacu kepada visi dan misi dari sekolah tersebut. Oke, mungkin satu lagi. Yes. Saya pribadi paham bahwa untuk mewujudkan visi tujuan sekolah ini berat, karena banyak tantangan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Di sekolah kita tentu itu kalau saya lihat itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Kalau faktor internal dari tenaga pendidik itu sendiri, di mana tenaga pendidik juga harus berintegritas, seperti itu. Harus bersadaran, harus penuh hati, penuh jiwa mereka. Kalau itu mereka sudah terapkan, insya Allah. Kemudian dari faktor eksternal, dari pendanaan dan sebagainya, itu juga mempengaruhi. Jadi intinya apa? Intinya tujuan sekolah ini, apa visinya, itu yang harus kita fokus di situ. Dan sebagai langkah stepnya itu misinya yang harus kita laksanakan. Kalau kita fokus ke situ, kita sudah paham di visinya apa sekolah itu, dan semua guru sudah satu frekuensi, insya Allah bisa tercapai. Jadi kalau menurut saya itu yang harus kita pahami, karena menurut saya kajian atau pembahasan tentang visi ini belum pernah. Padahal kalau menurut saya ini yang pertama yang harus kita harus kita perhatikan seperti itu, rancang dengan baik dan visi kita rumuskan sama-sama. Terus kita harus satu kata atau satu frekuensi. Jadi bisa berjalan dengan baik. Kalau saya begitu, mungkin lebih kemana? Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi kalimat rumpang yang tersedia. Baik, memang untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu kita tidak bisa melakukannya dengan sendiri. Kita harus melaksanakannya secara berkolaborasi, karena dengan berkolaborasi maka tujuan akan mudah kita capai. Selanjutnya, ini adalah visi sekolah kita: menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, agamais, terampil, mandiri, berjiwa kewirausahaan dalam lingkungan belajar yang produktif, dan memperkuat jaringan dengan stakeholder serta berwawasan lingkungan. Baik Bapak Ibu, saya tekankan lagi di sini bahwa kita di sini adalah tujuannya adalah berdiskusi, sharing, bukan maksud untuk merubah visi sekolah kita, tapi lebih menguatkan tentang pemahaman kita dan bagaimana cara mewujudkannya. Nah, dari sini visi sekolah yang kita pahami, yang kita baca, yang kita tanamkan dalam diri kita, apakah visi kita ini sudah berpihak pada murid? Ya, visi kita menginginkan anak berakhlak mulia, agamis, terampil, mandiri, berjiwa kewirausahaan. Jika ditanya apakah visi ini sudah berpihak kepada murid, ini harapan kita kepada anak. Dan pastinya ini bukan berpihak kepada murid, harapan kita kepada murid begitu. Nah, teknis bagaimana mewujudkan visi ini, apakah itu berpihak kepada murid pelaksanaannya begitu. Berakhlak mulia, agamis, kita belajar anak, berarti ini semua untuk anak. Berarti memang benar-benar ini berpihaknya kepada murid begitu. Terima kasih. Ya, kalau kita melihat visi sekolah ini, tujuan kita murid, warga sekolah,
subjek ya, subjek berarti mereka yang harus kita sesuai dengan visinya. Dan sebagai pelaksananya mungkin kita. Jadi kalau kita lihat di sini bukan lagi berpihak, malah justru nah begitu seperti itu. Oke. Bagaimana Ibu Hermi? Melihat dari visi sekolah, saya mungkin kebetulan baru bergabung di sini ya Bu ya, tapi melihat dari visi sekolah yang ada di sekolah ini memang sudah, kalau saya katakan itu sudah mencakup dalam 3 ranah: kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi memang itu pada prinsipnya pembentukan karakter itu mengarah kepada 3 poin penting itu ketika memang kita meluluskan anak-anak tadi. Yang pertama tadi berakhlak mulia, memang itulah yang kita harapkan, bukan hanya sekedar kognitif saja. Artinya dalam hal pengetahuan anak-anak bisa belajar di luar, kita hanya sebagai pendamping atau motivator. Tetapi dengan akhlak mulia itu kita membentuk karakter anak di dalam ini, membinanya, kemudian juga membenamkan karakter-karakter yang baik itu menjadi budaya anak, sehingga tidak perlu lagi pendampingan anak ketika di luar, di masyarakat mereka sudah memberikan contoh yang baik seperti itu, sehingga kualitas atau mutu sekolah yang output yang keluaran dari sini betul-betul menjadi income bagi masyarakat yang membutuhkan keluaran dari sekolah kita, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita sudah tahu jawabannya itu berpihak pada murid. Selanjutnya Ibu, apakah visi sekolah saat ini sudah ingin kita capai dari murid kita? Sebagaimana dari awal tadi kita sudah diminta untuk memimpikan apa sih impian kita terhadap murid-murid kita. Bagaimana menurut Ibu? Saya baca lagi dulu ya. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Mungkin kalau saya barangkali belum terlalu kenal dengan sekolah ini karena baru ya Bu ya. Tetapi kalau saya masuk ke sekolah ini, yang pertama saya rasakan bahwa sekolah ini saya rasakan secara pribadi itu sebagai rumah kedua. Sehingga kalau dikatakan apakah misi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita capai dari murid kita, saya jawab tentu iya. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran di sekolah ini menggembleng anak-anak itu menjadi membentuk karakter-karakter yang kita inginkan, seperti itu. Jadi cita-cita yang kita capai dari murid kita tentu itu adalah jelas impian kita bersama, seperti itu. Atau mau berkomentar? Baru oke. Visi itu sesuai dengan latar belakang sekolah. Sekolah kita adalah SMK ya, SMK penerbangan. Jadi kita mengharapkan anak-anak itu mampu produktivitas di luar. Jadi dia mampu, nantinya harapannya mereka mampu mandiri menciptakan sebuah pekerjaan tanpa tergantung kepada melamar segala macam. Intinya kita berharapan mereka tuh mampu menciptakan sebuah lapangan pekerjaan itu sendiri, dan itu sudah sangat tercermin di awal tadi. Nah, itu harapan kita. Jadi jika ditanya apakah visi saat ini sudah menggambarkan dengan jelas, sangat jelas bahwa tujuan kita ingin anak itu produktif gitu Ibu, secara mandiri. Menggambarkan yang sudah sangat jelas. Tinggal prosesnya saja. Proses. Selanjutnya Ibu, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Ya, kita tahu sekolah lain itu punya visi. Nah, sekarang apakah sekolah kita punya ciri khas yang membuat murid kita itu beda dari sekolah lain? Bagaimana menurut Bapak? Beda. Karena setiap sekolah pasti dia ada ciri khas. Ciri khas di sini ialah di sekolah kita ialah kedisiplinan melalui kegiatan ke pramuka dan ketarungan ya. Jadi itu yang akan kita tekan karakter. Kemudian mereka juga akan dibekali dengan hard skill, kemampuan hard skillnya. Kemudian juga yang saya bilang tadi karakter
seperti itu. Oke. Tentu berbeda jenjang SMA, jenjang SMK. Kita memiliki setiap sekolah memiliki tujuan yang berbeda kepada siswanya. Ada sekolah yang menginginkan anak itu lulus di negeri, melanjutkan perguruan tinggi. Dianya kalau bisa dianya masuk ke SNPTN, masuk SBMPTN. Kalau kita harapannya bukan itu. Harapan kita adalah anak itu mampu menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri, berwirausaha sendiri, menciptakan kalau bisa orang-orang yang bekerja dengan kita. Begitu. Jadi dia bukan bukan untuk melanjutkan jenjang berikutnya, tetapi bagaimana dia mampu menjalani kehidupan nyata di luar dengan kaki dan tangannya sendiri. Jadi tentu kita berbeda dengan sekolah lain. Begitu. Boleh satu lagi yang Ibu Raisa yang baru di sini, apakah sudah melihat perbedaannya? Ya jelas benar yang dikatakan oleh Bapak dan Ibu sebelumnya tadi, bahwa setiap sekolah itu kan punya ciri khas masing-masing. Nah, untuk sekolah kita sendiri, karena kita lebih fokusnya untuk melatih keterampilan dan kompetensi murid, jadi agar setelah lulus dari sini bisa langsung terjun ke dunia kerja atau produktif secara mandiri, maka tentu visi tersebut sudah menjadi pembeda antara sekolah kita dan sekolah lain. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu untuk pendapatnya, bahwa sekolah kita sesuai visinya sudah menunjukkan bahwa sekolah kita memang berbeda daripada sekolah yang lain. Itu terlihat dari kedisiplinannya, melalui program-program kegiatan yang pastinya antara SMA sama SMK itu berbeda tujuannya. Kalau SMK itu BMW, ada yang bekerja, melanjutkan dan berwirausaha, sesuai sekali dengan visi sekolah yang telah dirumuskan. Selanjutnya, nah sekarang kita identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Jadi bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah program-program kita ini sudah sesuai dengan yang kita lakukan ini, sudah mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi, ataukah ada mungkin program-program baru yang akan kita lakukan sehingga, atau yang harus kita tingkatkan atau kita kembangkan, seperti itu. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Baik, terkait program di sekolah itu ada namanya intrakurikuler, ada yang namanya ekstrakurikuler, ada yang namanya kokurikuler. Nah, intrakurikuler ini adalah pembelajaran di dalam bagaimana kita mengemas materi-materi itu yang merujuk kepada materi yang sangat dibutuhkan siswa ketika dia berhubungan dengan dunia usaha dan dunia industri. Lalu ekstrakurikuler, bagaimana kita memilih kira-kira kegiatan apa yang sangat sesuai dengan anak untuk mendorong bakat dan minatnya sesuai dengan yang mereka yang ada pada diri mereka, sehingga kita dapat membimbing dan mendorong itu menjadi sebuah prestasi besar bagi anak-anak. Contohnya kalau misalkan di kita adalah SMK penerbangan, bagaimana kita ingin anak-anak itu nanti di dunia usaha, dunia industri disiplin. Maka di sini kita bentuklah ekstrakurikuler ketarunaan namanya Bu, pembentukan karakter anak baik dari segi disiplin waktu, pakaian, bertutur sapa. Nah itu nanti jika dia disiplin, karena dunia usaha, dunia kerja itu kunci utamanya adalah disiplin, kedua adalah kejujuran. Skill itu dapat kita pelajari seiring berjalannya dengan waktu. Nah di situ kita memilah ekstrakurikuler apa yang kira-kira dapat menumbuh, kembangkan dan membimbing anak itu menjadi lebih baik. Lalu kokurikuler, kita memiliki program kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri. Kita melakukan kegiatan-kegiatan kunjungan, studi banding, karena studi banding itu adalah refleksi akan menjadi umpan balik bagi kita nih sebenarnya dengan dunia luar sudah baik belum sih? Kalau di mata kita kan biasanya kita sudah baik pasti kan. Tapi ketika kita di dunia luar, wah ketika dibandingkan dengan sekolah ini kan masih banyak kekurangan begitu. Jadi untuk mendorong pertumbuhan kembangan diri murid ini, program yang harus dirumuskan oleh sekolah itu dipikirkan, dirembukkan, kolaborasi itu intranya, ko-nya dan ekstranya bagaimana? Demikian.
Kalau menurut saya sudah baik, hanya perlu ditingkatkan. Baik ekstrakurikuler perlu ditingkatkan, kemudian juga kedisiplinan juga perlu ditingkatkan, baik siswa maupun guru, sehingga proses pembelajaran kita dapat lebih baik dan dapat tercapai. Seperti itu. Jadi kata kuncinya perlu ditingkatkan. Ya, jadi ini program-program sekolah yang sudah kita laksanakan di sini sebenarnya sudah mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi yang harus kita pikirkan sekarang bagaimana cara meningkatkannya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, dari tadi kita ngebahas masalah visi. Sekarang sebenarnya visi itu apa sih? Ya, visi itu adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Jadi, kalau kita sudah memiliki gambaran, angan-angan atau cita-cita, maka kita pasti akan punya strategi bagaimana cara mewujudkannya. Makanya kita dimulai dari mimpi. Mimpi itu adalah angan-angan kita yang akan kita tuju. Langsung setelah kita bermimpi kita bangun. Jangan terus bermimpi gitu kan. Nah, terus kita bangun bagaimana caranya usaha kita untuk mewujudkannya melalui strategi-strategi. Selanjutnya Ibu. Nah, sekarang bagaimana mewujudkan visi tersebut? Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa melalui pendekatan inquiry apresiatif. Sebelumnya Bapak Ibu sudah mendengar kata inquiry apresiatif? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah pernah? Ibu sudah pernah? Inquiry. Inquiry. Oke, ya sejujurnya saya pun juga baru mendengar inquiry apresiatif ini. Sejak mengikuti pendidikan guru penggerak, saya baru tahu tentang inquiry apresiatif ini. Inquiry apresiatif ini merupakan manajemen perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan, dimulai dengan mengidentifikasi dan mencari cara mempertahankannya. Artinya, ketika kita ingin mewujudkan suatu visi, maka yang harus kita pikirkan adalah hal-hal positif yang ada. Kita tidak memikirkan kekurangan-kekurangan kita. Disitulah kita menjadi maju. Seperti itu. Kalau seandainya kita memikirkan, ya sekolah kita jauh, sekolah kita kurang fasilitas, sekolah kita bla 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 bla, kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain yang jauh lebih, maka kita tidak akan bisa maju. Tapi kalau kita mengidentifikasi hal-hal positif yang ada di sekolah kita, maka kita bisa mewujudkan visi kita. Dan itulah namanya pendekatan inquiry apresiatif. Secara kolaboratif, secara berkolaborasi kita bersama untuk mewujudkan cita-cita kita itu dengan cara mengidentifikasi hal-hal yang positif yang ada pada diri kita. Nah, setelah ada visi, maka lahirlah prakarsa perubahan. Setelah kita merumuskan visi, untuk mewujudkannya lahirlah prakarsa perubahan. Di sini saya mengambil prakarsa perubahan sebagai pemimpin pembelajaran Bapak Ibu. Pemimpin pembelajaran di mana saya melihat SMK Penerbangan Sriwijaya ini, anak didiknya itu, murid-muridnya itu aktif berorganisasi, aktif berkolaborasi, bekerja secara timnya tidak bisa diragukan lagi. Namun ketika dalam pembelajarannya, apakah juga tercermin hal tersebut? Belum tentu. Kenapa? Bisa jadi karena dari proses pembelajarannya yang membuat anak menjadi malas. Dia lebih suka keluar untuk mengikuti latihan sampai malam sekalipun daripada harus belajar di kelas. Maka dari itu di sini saya membuat prakarsa perubahan. Bagaimana mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan belajar murid melalui model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini yang kita tahu banyak sekali jenis-jenisnya. Di mana model pembelajaran kooperatif ini membuat anak-anak bekerja secara tim dan juga membuat kelas itu menjadi sangat menyenangkan. Ditambah dengan metode-metode yang dapat mengkonstruksikan pengetahuan anak, misalnya discovery learning, inquiry, atau juga project based learning, problem based learning,
dan lain sebagainya. Dan jangan lupa kita juga harus memanfaatkan teknologi. Kenapa? Zaman sekarang kemampuan abad 21 itu menuntut guru, menuntut murid-murid kita untuk melek teknologi. Jangan sampai kita sebagai guru itu textbook, ya. Bahkan kita sendiri melarang anak kita untuk menggunakan handphone. Padahal handphone tersebut bisa kita gunakan dengan baik untuk mempermudah kita dalam proses pembelajaran. Jadi handphone itu tidak serta-merta salah sehingga kita harus melarang anak untuk memain handphone. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengelola, memanajerial anak-anak tersebut dalam menggunakannya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya Ibu. Nah, maka dari ini, dari yang sudah kita lakukan hari ini, diskusi hari ini, kita yang pastinya sama-sama ingin berharap terwujudnya murid yang berkarakter sesuai dengan yang Bapak Ibu sampaikan juga tadi kan, terwujudnya murid yang berkarakter, religius, mandiri, kreatif, terampil, kritis, mampu berkolaborasi atau gotong royong sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang kita tahu ada 6 dimensi profil belajar Pancasila ini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong serta berkebinekaan berkebinekaan global. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharing dan diskusi kita pada hari ini, yang mana benar-benar membuat kita jadi semakin paham akan visi dan harapan saya, harapan kita semua, kita bisa membuat visi untuk diri kita sendiri terhadap murid kita. Kita bisa merumuskan visi murid impian kita sendiri, sehingga dalam proses pembelajarannya pun kita bisa mengatur strategi bagaimana caranya agar impian kita terhadap murid kita tercapai. Bisa jadi melalui proses-proses pembelajaran yang menyenangkan, atau kalau sebagai wakil kurikulum maka kita bisa merumuskan suatu cita-cita bagaimana guru-guru ini bisa profesional dalam bekerja, atau Bapak sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana juga ada visi tersendiri, kemudian kita lahirkan sebuah prakarsa perubahan, dan kita prakarsa perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif yang pastinya. Kalau kita melihat pada kekurangan maka kita tidak akan bisa maju. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini saja diskusi kita pada hari ini. Ya. Biasanya kan ada sesi pertanyaan nih. Oh ya, oke, kita ada sesi tanya jawab ya, boleh. Silakan Bapak Ibu. Terakhir baru. Oh, terakhir. Iya kan? Oke. Biasanya seperti itu ya, di mana diskusi pasti ada pertanyaan. Iya, siap. Saya cuma ingin bertanya, apa langkah Ibu Nur Asia sebagai dalam mendidik siswa kita agar mereka itu belajar di kelasnya itu lebih semangat, lebih tertarik. Karena tadi saya tangkap memang mereka lebih senangnya di luar kan. Ya. Nah, kalau di dalam agak malas-malas gitu. Nah, apa nih solusinya? Kalau menurut Ibu mungkin bisa kita terapkan di sini. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, ya terima kasih kepada Bapak atas pertanyaannya. Langkah yang saya lakukan pertama kali merubah mindset saya. Sejujurnya saya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini merasakan tertampar sekali, merasakan tercerahkan sekali. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini salah, apa yang saya pikirkan, mindset saya memandang anak itu salah. Kita harus sesuaikan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan itu adalah menuntun anak murid kita sesuai dengan kodratnya, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaannya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kita sebagai seorang pendidik
itu ibaratkan sebagai seorang petani, di mana petani itu menanamkan beberapa macam tumbuhan. Misalnya ada padi, ada jagung. Kita tidak bisa merubah kodrat anak. Padi, misalnya, kita tidak bisa merubah padi menjadi jagung, jagung menjadi padi. Tapi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana caranya padi tersebut tumbuh dan menghasilkan beras yang berkualitas. Artinya yang kita lakukan adalah bagaimana cara pengairannya, bibitnya dan lain sebagainya. Begitu juga kita sebagai guru. Sebagai guru kita tidak bisa mengharap anak-anak kita itu tidak maksudnya sesuai dengan keinginan kita. Karena anak-anak kita punya kebutuhan dasarnya masing-masing. Setiap anak seperti yang kata Ibu Win sampaikan tadi, setiap anak punya kecerdasannya masing-masing. Artinya kita di sini memandang bahwa anak itu berbeda-beda, sehingga langkah yang kita lakukan adalah merubah mindset kita bahwa anak punya keunggulannya masing-masing. Kita tidak bisa mengecap anak itu bodoh, kita tidak bisa mengecap anak itu malas dan lain sebagainya, tidak bisa seperti itu. Jadi makanya ada namanya pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita melakukan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Nah, di sini saya membuat setelah langkah pertama adalah merubah mindset saya, makanya saya mulai meredam. Sebelumnya saya emosinya bergejolak sekali, bisa ditanya sama Ibu Win. Sekarang ini berusaha, meskipun masihlah terpancing ketika anak-anak melakukan kesalahan, masih. Tapi itu sudah melalui tahap sabar seperti itu. Kemudian setelah kita sadar mengenai tentang apa murid kita itu adalah anugerah, murid kita itu memiliki kecerdasannya masing-masing, baru saya memikirkan bagaimana sih solusinya dengan cara menanyakan anak ini maunya apa. Saya pernah melakukan wawancara ya setelah pembelajaran gitu. Nah, kalian maunya pembelajaran ini seperti apa? Sekali-sekali main, Bu. Nah, jadi sebenarnya kebutuhan dasar anak itu senang bermain walaupun dia sudah tahap anak SMK. Jadi dengan pembelajaran yang terlalu serius itu membuat anak menjadi bosan. Jadi apa salahnya kita sebagai guru itu sekali-kali menggunakan model pembelajaran yang memang berbasis permainan, ataupun dalam proses pembelajaran kita bisa menyusunkan ice breaking. Jangan sampai habis proses pembelajaran istirahat. Efeknya apa? Anak-anak keluar capek karena apa? Terlalu banyak materi yang dia tangkap. Setelah itu, nah dalam proses menyelesaikan masalah, di sini kami mempelajari ada namanya segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini merupakan suatu pendekatan yang membuat anak menjadi lebih baik lagi ketika melakukan sebuah kesalahan. Bahwa kita sebagai guru itu selama ini mungkin kita melakukan hukuman ketika anak-anak melakukan kesalahan. Di sini terdapat teori kontrol, 5 posisi kontrol yang harus kita pahami, bahwa ketika anak melakukan kesalahan, ada 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan. Pertama itu adalah hukuman, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu adalah kita sebagai teman, yang keempat itu kita sebagai pemantau, dan kelima itu sebagai manajer. Nah, diharapkan kita sebagai guru itu ketika anak melakukan kesalahan, kita memilih sebagai manajer. Manajer dalam artian kita menanyakan, mengajak anak dialog. Kenapa tidak dengan hukuman? Karena hukuman akan membuat anak itu malahan terus mengulangi lagi kesalahannya, mengulangi kesalahan tersebut, dan membuat hati anak itu malah memberontak. Bisa jadi kita ini didendam, anak-anak itu dendam sama kita, pulangin ke sekolah bapak itu mungkin bagaimana gitu kan. Hal itu yang harus kita hindari. Ketika kita mengajak dialog, maka anak akan dengan sendirinya melakukan proses perubahan. Dari situ, kalau kita dekat sama anak, kita menjauhi yang hukuman dan lain sebagainya, maka kita akan disenangi. Nah, gitu. Kalau kita sudah disenangi oleh anak didik kita, maka mudah sekali informasi-informasi yang kita berikan ditangkap oleh anak didik kita. Mudah sekali instruksi-instruksi kita yang akan kita berikan dituruti sama anak didik kita. Dan sejujurnya sampai saat ini pun saya masih berusaha untuk memperbaiki diri. Apa yang saya
sampaikan ini masih berupa teori dan berusaha untuk dilaksanakan tahap demi tahap, karena tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, dan kita sama-sama saling mengingatkan, saling belajar dan saling mengingatkan. Mungkin itu Bapak ya penjelasan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini sangat bermanfaat untuk kita dan bisa membuat kita menjadi jauh lebih baik lagi, dapat mewujudkan visi kita dari diri kita sendiri. Kita memiliki visi yang jelas agar murid-murid kita sesuai dengan impian kita. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada Ibu Nurul Sania Sohina sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Tepuk tangan. Kegiatan diskusi tadi alhamdulillah berjalan lancar. Jadi sama-sama tahu bahwa terkait visi sekolah ini sudah sangat luar biasa, punya ciri khas masing-masing. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ibu, kemandirian dan menciptakan generasi penerus yang produktif. Jadi bukan hanya belajar, tapi diharapkan anak itu menjadi perintis. Jadi itu yang diharapkan, jadi bukan hanya berkarakter, tetapi anak juga mampu menjadi perintis. Perintis apa? Perintis usaha sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Jadi tadi Ibu Nur Asia juga Bapak Ibu sudah memaparkan sedikit terkait impian ataupun prakarsa perubahan yang akan dilaksanakan di kelas dengan cara menciptakan model pembelajaran yang kooperatif. Jadi diharapkan nantinya harapan ataupun prakarsa perubahan yang Ibu Nur Asia tadi rencanakan nanti diterapkan di kelas, terutama lingkungan terdekat tadi di kelas Bu Nur Asia terlebih dahulu. Nanti mungkin selanjutnya Bu Nur Asia akan menetapkan dulu kapan penerapannya, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana langkah-langkah dalam menerapkan pembelajaran tersebut. Mungkin secara administrasinya ada, jadi bukan hanya dalam komunikasi atau apa saja, jadi udah ada secara tertulisnya. Baik Bapak Ibu, saya selaku pengajar praktik terima kasih sekali atas waktunya, atas kerjasamanya, dan atas diskusi yang sungguh luar biasa ini. Jangan kapok-kapok. Jadi nanti kedepannya masih ada 1 bulan, 2 bulan, sampai berapa bulan lagi Ibu Nur Asia ini mengikuti dan juga bergerak. Insya Allah tidak mengganggu waktu mengajar Bu Nur Asia, dan pendampingan ini juga hanya dilakukan 1 bulan sekali. Baik Bapak Ibu, mungkin diskusi ini cukup sampai di sini. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu hebat yang sudah hadir. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Saya diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.